Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan damai sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam dengan saya, Alvan. Kali ini saya akan membawakan cerita atau dongeng dari narasumber yang masuk ya, kebetulan menceritakan langsung. Jadi dia tidak mengalami tapi mungkin menjadi menyampaikan kesaksiannya. Perkara benar dan tidaknya nanti pendengar semua bisa komen di bawah. Oh ya, sebelumnya ya untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Sekalian komen komentarnya jangan lupa supaya bisa ramai channel Dongeng Tengah Malam ini. Dan untuk yang di Spotify jangan lupa ya follow untuk mengikuti cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja ke ceritanya. Sebut saja namanya Anto ya. Anto ini hidup di sebuah desa yang sebenarnya cukup terpencil sih desanya. Waktu itu Anto kalau nggak salah katanya masih awal-awal SMA ya. Nah di desanya Anto ini itu ada salah satu warga itu yang dianggap paling kurang beruntung di antara warga sekitarnya. Karena apa? Satu keluarga ini memang punya satu anak ya. Kondisinya ya seperti itu karena kekurang mampuannya ini anaknya sampai hanya lulus SD aja terus nggak berlanjut sekolah. Kalau anaknya ini sama Anto ini umurnya berkisaran di bawahnya sekitar 2-3 tahunan lah di bawahnya. Waktu itu Anto kan masih awal SMA, jadi harusnya anak itu ya SMP lah, SMP kelas 2 atau kelas berapa gitu loh. Karena ketidakberuntungannya ini memang sebenarnya kasihan sih kalau melihat keluarga tersebut. Sebut saja keluarga itu namanya Pak Sri ya. Jadi Pak Sri ini memang kerjanya juga nggak jelas. Hanya kalau ada orang yang minta bantuan baru dia mendapat pekerjaan. Dan itu hasilnya pun nggak banyak. Bayangkan dia di desa soalnya. Di desa tahun segituan lah, sekitar tahun 80-an mungkin ya, awal-awal 80-an ya katanya ceritanya ini. Jadi gak banyak pekerjaan untuk orang yang serabutan seperti itu. Kalau di kota ya mungkin aja banyak pekerjaan, tapi kalau di desa kebanyakan orang kan dari orang-orang desa sendiri penghasilannya kan juga nggak jelas ya, bukan pegawai tetap seperti di kota-kota. Jadi desa pekerjaannya kan ya banyak yang bertani dan itu dikerjakan sendiri semua, jarang memakai orang lain. Karena apa? Berhubungan dengan pengeluaran uang, mereka sangat hati-hati kalau orang desa waktu itu ya di sana katanya. Makanya Pak Sri ini juga kesulitan kalau ngomong makan. Bisa jadi makan sehari 1 kali 2 kali sudah sangat beruntung bagi keluarga tersebut. Rumahnya pun dibilang layak juga nggak layak. Dia punya rumah, maksudnya punya tempat tinggal itu bukan dari tanahnya sendiri. Jadi tanah dari desa yang karena mungkin kasihan melihat keluarga Pak Sri itu, warga desa atau kelurahan ya di situ ya, aparat itu memberikan sekejengkal tanah yang mungkin tempatnya jauh dari pemukiman karena letaknya memang di kebun-kebun gitu, diberikan sepetak tanah untuk mendirikan sebagai tempat tinggal. Jadi dibangunnya ya asal-asalan gitu, asal sebagai tempat, ada tempat berteduh gitu aja loh. Kalau dibilang tertutup rapat juga enggak. Mereka membuatnya pun ya semampunya Pak Sri ini untuk membuat bagi keluarga. Dan Pak Sri ini sebenarnya bukan asli penduduk situ, dia itu pendatang dulunya. Waktu sebelum menikah ya, sebelum kawin, dia pendatang, enggak tahu dari mana asal usulnya. Mereka orang desa juga enggak terlalu banyak tanya mengenai kondisi Pak. Dan datang di desa itu pun Pak Sri ya gitu kerjaannya, memang dari awal itu ya serabutan, kalau ada yang membutuhkan dia baru bekerja. Sampai beruntungnya dia mendapat jodoh
dan berkeluarga sampai mempunyai anak satu seperti itu. Akhir-akhir ini ada desas-desus bahwa keluarga Pak Sri ini sering berantem. Nggak tahu padahal selama di situ itu adem ayem aja, nggak pernah orang kampung. Memang tinggalnya kan tidak jadi satu dengan pemukiman ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi keluarga Pak Sri ini. Dan baru diketahui terakhir-terakhir ini, atau memang dari dulu atau terakhir-terakhir ini, katanya keluarga Pak Sri ini sering berantem, bahkan sampai istrinya tuh memaki-maki Pak Sri. Nggak tahu apa penyebabnya juga nggak tahu, atau karena ekonomi juga mungkin bisa jadi, karena anaknya kan semakin besar ya, dan anaknya ini jujur aja katanya sih pemalas sekali. Karena apa? Mungkin anak tunggal ya. Anak tunggal disayang sama orang tuanya. Dan walaupun melihat orang tuanya bekerja keras mencari penghasilan, tapi anaknya ini katanya ya di rumah aja. Dan manjanya ibunya ini memanjakan katanya. Minta ampun katanya manjanya. Sampai orang desa itu gemes kalau melihat keluarga ini, anaknya dari keluarga Pak Sri ini sampai gemes gitu loh. Sudah ekonominya seperti itu, mbok ya anaknya dia ajari apa kayak gitu loh untuk membantu orang, tapi enggak sama sekali. Sampai terakhir-terakhir pada waktu Anto ini naik ke kelas 2, dengar-dengarnya keluarga Pak Sri ini meninggalkan desa itu. Enggak tahu pergi kemana, orang desa juga enggak ada yang tahu. Dan nggak tahu yang dipamiti siapa juga nggak tahu warga desa itu. Mungkin aja aparat dari desa atau apa mungkin aja dipamiti ya, tapi orang sekitar nggak ada yang tahu. Tahu-tahu itu sudah kosong rumahnya ini. Orang-orang mulai bertanya, loh rumahnya kok kosong, sudah nggak ada sisa-sisanya gitu. Jadi mungkin pakaiannya tertinggal, nggak ada semua, entah pergi kemana. Mungkin aja pergi ke kota atau kemana untuk memperbaiki ekonominya, bisa jadi ya. Nah, sampai di situ sudah nggak ada lagi desa itu. Pak Sri sudah meninggalkan desa. Sampai namanya Anto itu lulus SMA. Lah setelah lulus SMA, namanya Anto ini juga bukan orang yang sangat kaya ya. Setelah SMA terus meneruskan sekolah di universitas apa enggak. Jadi setelah lulus SMA, Anto ini karena enggak ada kerjaan di rumah juga, orang tuanya punya sebidang sawah pun sedikit sekali, 1 petak gitu loh. Dan itu panennya ya cukup untuk makan dan sisanya untuk keperluan sehari-hari saja. Makanya Anto pun membantu di situ pun juga bukan memperbaiki ekonomi juga. Nggak, bagi Anto mungkin ya nggak ada masa depan juga dengan mengharapkan tinggal di desa itu. Karena keinginan Anto untuk maju ya, makanya Anto minta izin ke orang tuanya kalau dia ingin ke kota mencari pekerjaan. Karena niat baik Anto ini dianggap kemajuan bagi orang tuanya ya kan, sesuatu yang niat baik ya, anaknya ingin mencari pekerjaan walaupun keluar dari desa itu ya diizinkanlah sama orang tuanya. Sampai akhirnya Anto pergi ke kota. Nggak tahu gimana daya upaya Anto ya, sampai namanya Anto ini nggak kerja di pabrik atau di mana. Jadi ternyata awalnya sih pernah kerja di pabrik waktu awal-awal katanya. Awal-awal kerja di pabrik mengumpulkan uang dan akhirnya usaha sendiri menjual bakso keliling. Itu kalau dihitung-hitung ya, semenjak dia keluar dari SMA sampai sekarang saat dia berjualan bakso itu mungkin sudah sekitar 2-3 tahun lah. Dia keluar dari SMA untuk bekerja, untuk sampai bekerja sendiri, berusaha sendiri berjualan bakso keliling itu. Dan memang
bakso itu untungnya kan masih buatan Anto sendiri. Jadi lumayan lah bagi Anto penghasilannya, karena bukan dari beli jadi terus jual gitu enggak. Jadi dia bikin mulai nol, bikin sendiri untuk dijual sendiri. Dan Anto ini di kota ini ya ngekos lah, ngekos untuk mandiri maksudnya. Jadi ngekos sendiri, masak sendiri di situ. Dan Anto masih belum berkeluarga, dia masih sendiri karena umurnya kan masih seberapa ya, dari SMA, keluar SMA sekitar 2 tahun. Dan kembali ke cerita Pak Sri tadi ya, yang dari desanya itu. Lah Pak Sri ini kalau dihitung-hitung keluar dari desanya sampai sekarang Mas Anto ini lebih kurang 3-4 tahun yang lalu lah dia keluar dari desanya. Nah ini ceritanya bersambung, kenapa saya kembali ke Pak Sri yang tadi. Suatu ketika Anto ini kan keliling di salah satu perumahan, tempat dia keliling. Sebenarnya dia sering lewat situ, tapi nggak pernah merhatikan karena merasa nggak mungkin dia kenal dengan seseorang di sini. Sampai pada suatu ketika pada waktu keliling Anto ini, kalau jualan ini sore memang Anto ini. Jadi jualan sore, nanti jam berapa selesai baru pulang. Habis asar lah dia keliling, karena apa, paginya kan masak. Pada waktu lewat di jalur perumahan yang biasa dewe, Anto ini kaget. Karena apa? Pada waktu dia jalan, dia melihat Pak Sri yang dulu tinggal di desanya itu keluar dari salah satu rumah yang cukup megah lah di situ. Ya bukan terlalu megah, enggak lah. Jadi dia berada di salah satu rumah di perumahan itu yang mungkin bisa dibilang kalangan menengah lah. Karena memang rumahnya cukup besar di situ. Makanya bisa dibilang kalangan menengah. Melihat Pak Sri itu, kan Pak Sri itu antara benar dan tidak, si Anto ini melihat Pak Sri itu. Karena sudah beda, nggak seperti dulu lagi. Dulu kan dengan pakaian yang seadanya ya. Kan namanya juga hidup pas-pasan di desa, pakaiannya ya itu aja. Dan sekarang yang dilihat tuh wajahnya tuh persis Pak Sri, tapi dengan gaya yang rapi, yang kayak orang kaya lah istilahnya. Tapi Anto walaupun tahu itu, dia nggak berani menyapa, takutnya salah karena ketemu orang kaya kan takut kalau salah kan bisa dipermalukan. Ya sudah, Anto hanya batin aja, mungkin bukan, mungkin seperti itu. Akhirnya Anto keliling, dan tempat makalnya Anto itu memang di depan perumahan itu. Tapi perumahan ini nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kalau elit-elit gitu kan mesti ada security dan sebagainya. Kalau di tempat perumahan itu enggak. Jadi ya bebas saja, cuma memang rumahnya gede-gede itu aja. Lah di pintu keluarnya ini, disitulah habis keliling, biasanya Anto mangkal di situ sampai habis baru pulang. Karena seringnya sudah lama di situ, otomatis Anto kan juga kenal dengan beberapa orang daerah situ yang jadi langganan dia, maupun ada salah satu di situ juga ada penjual rokok, warung kopi gitu ada memang di situ. Penasaran dengan yang dilihatnya tadi, sempat Anto itu nanyakan, memang di sebelahnya kebetulan kan penjual rokok, kios rokok gitu, dan rumahnya kebetulan deket situ. Kalau rumahnya Anto, kosnya Anto memang agak jauhan dari situ, di pinggiran, karena kalau deket situ kan mahal. Lah di pinggirnya tempat mangkalnya Anto itu penjual kios rumahnya deket situ, dan lebih lama dari Anto mangkal si kios penjual rokok ini. Ngobrol-ngobrol, Anto ini sempat tanya sama penjual rokok itu, Pak, tahu nggak rumah yang di sana itu, yang di batu rumah Pak Sri itu ya, rumah yang di sana itu, kenal nggak, tahu nggak Bapak siapa sih sebenarnya dia? Soalnya Anto cerita, soalnya dia bilang dulu di desanya ada orang yang mirip dia, namanya Pak Sri. Lah si penjual rokok ini karena sudah lama kan hampir tahu semua siapa penghuni perumahan itu. Ternyata bilang, loh bener, jadi memang dia itu namanya Pak Sri.
panggilannya Pak Sri, nggak tahu nama kepanjangannya siapa, nggak tahu. Dia itu Pak Sri punya anak satu katanya gitu, dan anaknya itu umurnya ya masih, kalau dibilang masih ABG lah. Mendengar itu Anto kan, duh kok bener. Jadi Pak Sri dulu memang kan punya anak satu, umurnya kan sekitaran di bawah 2 sampai 3 tahun, di bawahnya Anto. Lah penasaran seperti itu, Anto nanya, "Loh sudah lamakah Pak Sri itu tinggal di situ?" Lah penjual rokok bilang, "Ndak lama." Jadi orang itu pindahan dari mana nggak tahu juga, sekitar nempati di situ sudah 2 tahun ini. Sebelumnya itu kan milik orang mana gitu loh, karena kebutuhan rumahnya dijual dan dibeli sama Pak Sri ini. Nah tentu saja Anto kan heran, dalam waktu berapa tahun keluar dari desa, anggaplah 4 tahun atau 5 tahun keluar dari desa, Pak Sri sudah bisa punya rumah sebesar itu. Kan heran bagi Anto. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya sudahlah, akhirnya cita-cita yang lain. Nah di cita-cita yang lain itu, karena saling cerita, penjual rokok ini bilang sebenarnya warga di sini ini sudah mulai agak resah. Ya sekitar 2 tahun belakangan ini katanya. Loh resahnya kenapa? Jadi warga selain kalau perumahan itu kan memang orangnya ya nggak terlalu nggak tahu informasi. Tapi kampung di keliling perumahan ini sekarang ini banyak dibikin resah. Karena apa? Ada sering kehilangan uang di rumahnya itu. Nggak tahu siapa yang mencuri, kok tiba-tiba dihitung itu kurang gitu loh. Apalagi para toko, sebenarnya di kamu kan ada toko-toko gitu ya, katanya sering dia kehilangan uang. Bahkan pernah suatu ketika ini kan ada kegiatan kayak PKK gitu ya di kampung itu. Lah di kampung itu setelah uangnya terkumpul katanya, mungkin besoknya itu rencananya kan mau dibagikan karena mau lebaran atau apa gitu loh. Jadi tabungan PKK mau dibagikan ke anggota-anggotanya. Lah kemarin malamnya katanya pengurus sudah mau menghitung benar bahwa uangnya sudah benar sesuai dengan masing-masing penabung dari anggota PKK. Lah pas hari H besoknya setelah dihitung katanya uang itu banyak yang kurang. Padahal itu sudah dimasukkan amplop semua. Warga merasa kok hitungannya kurang dari tulisan yang di amplop sama yang di dalamnya, banyak yang enggak semuanya sih, tetapi sebagian besar katanya banyak yang kurang uangnya itu. Lah gempar lah di desa itu. Kalau ngomong kurang 1-2 mungkin salah hitung. Tapi ini yang kurang itu lebih dari setengah dari anggota. Rata-rata kurang, dan pengurus pun yakin bahwa sebenarnya kita hitung bersama dan jumlahnya benar. Karena ramai seperti akhirnya mau nggak mau pengurus mengganti dari kekurangan anggota yang dihitung kurang tadi uangnya. Sampai terjadi seperti itulah. Anto juga nggak tahu, masa sih, sampai heran juga masa sampai segitunya gitu loh. Dan setelah cita-cita ya sudahlah, hanya tinggal cerita. Sampai pada suatu malam Anto ini nggak tahu hari itu jualannya kok nggak seperti biasanya, agak sedikit berkurang pembelinya. Atau karena mungkin ya hari itu memang kebetulan hujan ya, mulai sore itu hujan rintik-rintik. Nah Anto keliling ini tidak banyak orang keluar untuk membeli baksonya ini. Sampai akhirnya mangkalah Anto di tempat seperti biasanya. Padahal Anto kelilingnya sudah dipelan-pelankan sampai arahnya juga lumayan jauh, mengitari perumahan juga ada pembeli cuma nggak banyak gitu, dan sisanya tuh masih banyak, dan Anto mangkal di tempat depan perumahan itu. Seperti biasanya kan di situ ada penjual rokok dan warung kopi dan sebagainya. Lah ngobrol ngalor ngidul karena sama-sama sepi ya, hujan lagi gerimis. Kalau tidak salah katanya tuh waktu itu ada beberapa orang sih yang masih duduk-duduk membeli kopi di situ.
sama Anto juga ada satu apa dua orang gitu membeli bakso di tempatnya itu. Lagi santai-santainya mereka menunggu kesepian pembeli, tiba-tiba salah satu orang penjual kios itu melihat sekelebat, katanya ini ada anak kecil keluyuran. Lah kalau anak kecil nggak mungkin, mereka kan sudah tahu betul mungkin itu tuyul katanya. Nah inilah begitu melihat itu penjaga kios ini penjual kios rokok ini berteriak ada tuyul katanya. Begitu mendengar teriakan itu otomatis orang sekitar situ kan langsung memperhatikan semua, dan bener nggak tahu apesnya si tuyul atau apa itu dilihat dari semua orang itu. Melihat itu otomatis orang-orang yang pembeli-pembeli itu kan jelas gak mungkin jauh dari situ, mungkin dari orang kampung atau dari sekitaran situ ya. Melihat itu kegemesan mereka kelihatan. Karena apa? Ini mungkin sumber penyakitnya kenapa banyak duit hilang. Karena kegemesan itu rame lah orang-orang di situ, sampai terdengar kampung yang di dekat situ, yang di depan rumah itu mendengar bahwa ada tuyul berkeliaran. Melihat itu ya dikepung lah orang-orang kampung, orang sekitar itu ngejar itu sampai mengepung larinya kemana ya. Dan nggak tahu apesnya juga bagi si tuyul mungkin ya. Dia ketangkap, nggak tahu salah satu orang itu yang mungkin agak pinter ya, dia bisa menangkap tuyul. Karena ketangkap, tuyul ini kan namanya orang gemes itu dihajar habis-habisan sudah. Dihajar habis-habisan, nggak tahu sampai Anto ini sampai melihat tuh udah orang-orangnya seperti orang kesetaan apa ya apa. Kalau dibilang itu babak belur, tapi tuyul tuh nggak apa-apa. Namanya juga makhluk gitu ya, nggak tahu, nggak apa-apa. Akhirnya sudah selesai. Tuyul itu nggak tahu diapakan, dibawa kemana gitu nggak tahu. Sampai Anto ini karena sudah malam lalu nggak laku, tinggal ya untungnya nggak sepenuh sih, ya masih ada tapi nggak terlalu banyak. Akhirnya pulang lah Anto, karena memang sudah malam ya. Kalau dibilang waktu itu kata Anto yo, karena rame-rame itu Anto kan nggak mau pulang juga, penasaran juga. Sampai tengah malam lah Anto itu pulang, mungkin ya jam 12 lebih lah. Akhirnya pulang, esok harinya berjualan seperti biasa, dan habis maghrib itu kan mangkalnya seperti biasa. Lah pas mangkal itu terdengar ada berita isu, nggak tahu isu atau benar, bahwa rumahnya Pak Sri yang pernah ditanyakan sama Anto itu nggak tahu kenapa pagi-pagi itu ribut katanya sih. Ini kan cerita dari, karena kemarin kan habis rame, jadi di pangkalan waktu itu rame, jadi banyak orang yang ngopi, beli bakso sama rokok di kios rokok, lagi rame gitu loh. Dan lagi rame mendengar berita bahwa rumah yang disebut rumahnya Pak Sri itu tadi pagi itu sempat rame keluarganya itu. Karena apa? Bu Sri katanya, Bu Sri ini nggak tahu kenapa itu tiba-tiba sakit. Lah sakit ini dibawa ke rumah sakit, itu nggak tahu ada warga yang dengar atau tahu sendiri ribut-ribut di rumahnya Pak Sri itu. Jadi sekilas katanya orang yang melihat itu ya, bahwa Bu Sri ini itu badannya itu babak belur, bahkan wajahnya tuh katanya wajahnya seperti babak belur habis orang diajar gitu loh. Ya orang-orang heran kok orang ya Pak Sri itu memang sebenarnya orangnya pendiam ya, di warga situ juga orang-orang kampung juga melihat Pak Sri ini orangnya pendiam, nggak terlalu banyak bergaul dengan lingkungannya. Tapi orang-orang pada tahu bahwa anaknya Pak Sri ini sudah orang, kalau dibilang itu ya termasuk anak nakal lah, anak nakal yang sukanya itu apa ya, hura-hura atau nggak tahu apa gitu loh. Terus dibilang termasuk anak nakal lah,
kemana-mana selalu necis, berpakaian necis, kayaknya sih hidupnya hanya hura-hura saja. Nah, sedangkan pekerjaan Pak sini orang juga nggak pada tahu gitu loh, apa bisnis apa kayak nggak pada tahu. Nah, kembali ke cerita tadi, orang-orang ya heran. Padahal yang didengar dari orang sekitar itu bahwa keluarga Pak Asti ini nggak pernah dengar namanya bertengkar atau apa, nggak pernah dengar. Cuma anaknya aja yang biasanya yang bikin rame itu hanya anaknya aja. Kadang teriak-teriak, punya pembantu sih, sama pembantunya dan sebagainya. Dan usut punya pagi tadi kan katanya kan ada orang ngelihat gitu loh. Lah ada orang akhirnya kan nelisik ke pembantunya. Ternyata katanya semalam gak tahu kenapa juragan, istilahnya juragan itu apa ya, majikan wanitanya itu katanya semalam gak tahu kenapa itu teriak-teriak katanya. Dan kejadian teriak-teriak itu sekitar antara jam 11-an, antara jam 10 sampai jam 11-an. Itu katanya teriak-teriak merasa kesakitan sampai satu rumah itu geger. Dan jam segitu itu adalah pas ketika tuyul yang ditemukan warga itu ditangkap dan diajar habis-habisan sama yang menangkap itu. Nggak tahu ini berhubungan atau tidak, katanya Anto ini nggak tahu. Yang pasti katanya kejadiannya kalau dilihat dari cerita pembantunya itu jamnya itu hampir sama pada saat itu. Dan Anto pun mulai berpikir gitu loh, mungkin Anto ya kamu kan pernah dengar gimana orang mencari kekayaan, karena nggak mungkin lah Anto bilang mana mungkin dalam waktu berapa tahun ini sudah langsung seperti itu gitu loh, kecuali memang dari orang kaya punya modal besar ya, kemudian dibiayai orang tuanya, punya usaha, langsung punya rumah sebagus itu. Dan Anto pun mulai berpikir apa mungkin ya namanya Pak Sri ini memakai pesugihan seperti itu hingga punya kekayaan secepat itu. Tapi Anto bilang bahwa dia hanya sebagai saksi aja, nggak tahu kenyataannya seperti apa. Itu tadi yang dilihat, yang disaksikan sama Anto. Yaitu tadi cerita dari narasumber yang sempat diceritakan langsung pengalamannya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita ini. Nggak tahu ini bersifat horor apa enggak. Ini mungkin kalau ngomong ya mungkin aja bisa jadi karena pesugihan ya, itu nggak tahu. Hanya saja mudah-mudahan penonton bisa mengambil hikmahnya, gimana sesuatu yang diperoleh dengan singkat itu bagaimana hasilnya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Dan dari kami Dongeng Tengah Malam menyampaikan terima kasih telah mendengarkan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.